Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani, mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22.12.01.01.7224. Saya di sini bertujuan untuk melakukan uji seminar proposal penelitian dengan judul Peran Orang Tua dalam Membudayakan Nilai-Nilai Akhlak kepada Anak Gen Z, Studi Kasus di Masyarakat Selagudik Wetan, dengan moto Bismillahirrahmanirrahim, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Untuk kajian teori, di sini ada beberapa kajian teori, pengertian orang tua, pengertian peran orang tua, pengertian akhlak, konsep nilai-nilai akhlak, peran orang tua sebagai agen sosialisasi primer, dan strategi membudayakan akhlak dan tantangan dalam membudayakan akhlak, definisi karakteristik Gen Z, akhlak dalam penggunaan media sosial pada anak Gen Z, akhlak tentang orang tua dan guru, akhlak dalam pergaulan sehari-hari anak Gen Z, akhlak dalam kesehatan mental, dan terakhir peran pendidikan dalam membangun akhlak anak Gen Z. Perlu diketahui terlebih dahulu, penelitian ini saya menampilkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Buya Hamka dengan penelitian di dalam jurnal pendidikannya dengan judul Pendidikan Islam Perspektif Buya Hamka, Relevansi Terhadap Penguatan Kesehatan Mental Gen Z. Jadi untuk penelitian yang saya teliti, ada kesamaan dalam penelitian Buya Hamka yang mana sama-sama membahas tentang nilai akhlak dalam konteks pendidikan Islam untuk generasi Gen Z. Dan untuk perbedaannya, di dalam perspektif Buya Hamka lebih konseptual, teoritis tentang kesehatan mental anak Gen Z. Sementara penelitian yang saya teliti yaitu bersifat empiris, praktis mengenai peran orang tua di masyarakat Selagudik Wetan, seperti itu. Dan kita menuju ke poin pertama, yaitu poin pengertian orang tua. Jadi kita akan membahas terkait dengan peran orang tua, apa yang dimaksud dengan orang tua, dan jadi kita akan membahas terkait dengan peran orang tua dalam membudayakan akhlak anak Gen Z, studi kasus. Jadi poin utamanya ialah dengan judul peran orang tua dalam membudayakan nilai-nilai akhlak kepada anak Gen Z. Jadi untuk itu kita perlu ketahui dulu untuk poin pertama, yaitu pengertian orang tua. Jadi apa sih yang dimaksud dengan orang tua? Jadi di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan pengertian orang tua. Jadi orang tua didefinisikan sebagai pendidik pertama atau madrasatul ula, atau apa? Madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mereka juga bertanggung jawab penuh atas kualitas kehidupan, pertumbuhan jasmani, rohani, dan sosial anak. Itulah yang disebut dengan pengertian orang tua, memiliki tanggung jawab besar terhadap seorang anak. Dan poin yang kedua, pengertian peran orang tua. Jadi beda antara pengertian orang tua dan pengertian peran orang tua. Dan orang tua berperan krusial dalam membantu anak menemukan jati diri mereka, memberikan arahan, serta memfasilitasi kebutuhan untuk mencapai cita-cita anak tersebut. Dan poin yang ketiga ialah pengertian akhlak. Apa sih yang dimaksud akhlak?
Jadi gini, akhlak merupakan kondisi batiniah jiwa atau ruh dan jiwa yang menetap dan melahirkan perbuatan secara mudah tanpa perlu pertimbangan pikiran yang lama. Seperti itu. Jadi ada istilah yang namanya habit, kebiasaan mereka, akhlak mereka. Itu sama halnya seperti habit, kebiasaannya. Dan habit itu muncul karena seperti habit. Nah, seperti itu, guys. Dan selanjutnya, poin selanjutnya yaitu yang keempat, nilai-nilai akhlak. Jadi landasan utama nilai akhlak dalam Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dengan rujukan spesifik seperti dalam surah Al-Luqman ayat 17 tentang penegakan sholat dan perilaku amal ma'ruf. Dan di sini saya mencantumkan menurut Al-Ghazali, kesempurnaan akhlak dicapai jika ada keseimbangan antara kekuatan ilmu, emosi, syahwat, dan keadilan. Seperti itu. Dan untuk poin yang kelima yaitu karakteristik Gen Z. Jadi apa yang dimaksud dengan Gen Z sih? Gimana karakteristiknya? Apakah sama dengan Gen Alpha? Ya, jadi seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik Gen Z. Apa sih yang dimaksud dengan Gen Z? Jadi Gen Z ya atau generasi Z yang sangat adaptif terhadap teknologi, cenderung kritis, yang dimana mereka memiliki kesamaan dalam kelahiran media digital. Seperti itu. Dan mereka cenderung kritis, menyukai kebiasaan berekspresi, namun kurang menyukai metode ceramah satu arah. Seperti itu. Dan untuk poin yang keenam yaitu strategi untuk anak Gen Z. Strategi membudayakan akhlak untuk anak Gen Z. Jadi poin yang pertama yaitu untuk strategi membudayakan akhlak anak Gen Z. Poin yang pertama yaitu keteladanan atau uswah hasanah, menggunakan figur nyata orang tua atau guru yang berkonsisten ya, berperilaku baik. Jadi untuk Gen Z ini itu memiliki karakter yang dimana mereka itu ingin meniru seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Mereka memiliki keteladanan, uswah hasanah. Mereka ingin siapa yang ditiru seperti itu. Dan yang kedua, integrasi atau pemanfaatan digital. Ini sangat cenderung dari pagi sampai malam, bahkan sampai malam digital itu di handphone itu dipegang. Nah, di sini bagaimana strateginya biar mereka itu 24 jam memegang handphone itu dengan arahan yang baik. Jadi seperti ini. Yang kedua yaitu integrasi dan manfaatan digital. Jadi menyisipkan nilai moral dalam media sosial, video edukatif, dan konten kreatif yang relevan dalam dunia mereka. Seperti itu. Jadi semisal ada sekarang yang relevan terhadap dunia mereka, seperti yang ingin galau-galau ada Ustadz Hanan Attaqi, yang ingin slow-slow ada Gus Baha, yang ingin mereka kritis, yang ingin memiliki pikiran kritis ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Felix, seperti itu. Dan yang ketiga ialah dialogis, membuka ruang diskusi dan merefleksi alih-alih doktrinisasi. Seperti halnya membuka ruang, bagaimana caranya dia itu duduk di antara kita, yang mana sistemnya diskusi dan tanpa ada doktrin kepada mereka. Seperti itu. Dan untuk poin yang ketujuh yaitu tantangan dalam membudayakan akhlak. Di sini perlu kalian ketahui bahwasanya tantangan
membudayakan akhlak anak Gen Z itu tidak mudah. Jadi orang tua menghadapi pengaruh luar yang kuat dari konten digital yang tidak terkontrol dan pergaulan bebas, sehingga diperlukan sinergi antara rumah, sekolah, dan komunitas. Seperti itu. Dan poin yang ke-8 yaitu akhlak dalam penggunaan media sosial pada anak Gen Z. Jadi akhlak dalam penggunaan media sosial pada anak Gen Z adalah pedang bermata dua. Apa yang dimaksud ialah bagi akhlak Gen Z, pemanfaatannya sebagai sarana edukasi dan dakwah hanya akan efektif jika dibarengi dengan literasi digital dan pendampingan ketat dari orang tua guna menjaga integritas akhlak anak. Jadi seperti itu. Untuk poin yang ke-9 yaitu akhlak terhadap orang tua dan guru. Banyak seperti halnya kasus pada masa sekarang, ada murid SMP melawan gurunya, murid SMK mencabuli gurunya, ya, bahkan sampai ada percobaan pembunuhan. Karena apa? Karena tidak adanya akhlak, terutama kepada orang tua dan guru. Jadi perlu diketahui, pendidikan akhlak kepada orang tua dan guru adalah pondasi utama bagi anak, terutama Gen Z, untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Tanpa penghormatan kepada dua sosok ini, transformasi ilmu pengetahuan tidak akan membawa manfaat bagi karakteristik mereka. Seperti itu. Jadi jangan heran ketika ada seorang siswa mencabuli gurunya, bahkan seorang orang tua mencabuli anak sendiri. Jangan heran, karena mereka jauh dari kata akhlak. Seperti itu. Untuk yang ke-10 yaitu akhlak dalam pergaulan sehari-hari. Jadi Gen Z sedang menghadapi krisis identitas, utamanya identitas moral. Akibat apa? Akibat arus teknologi yang tidak terbendung. Mereka cenderung mencari validasi, mereka cenderung mencari kebenaran, mereka cenderung mencari bagaimana mereka bisa nyaman di dalam sana. Seperti itu. Untuk mengetahuinya, diperlukan penguatan pemahaman agama dan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan agar mereka tidak mencari pelarian pada tindakan yang melanggar hukum dan norma agama. Jadi, bagaimana caranya? Peran orang tua yaitu peran yang sangat urgent. Ya, mereka bagaimana caranya? Mereka itu nyaman di dekat orang tua, tidak terprovokasi, tidak doktrin dari mereka yang mana dipertimbangkan kepada anak yang lain. Itu nggak suka mereka, karena saya sendiri juga termasuk anak Gen Z seperti itu. Dan untuk poin yang ke-11 yaitu akhlak dan kesehatan mental. Jadi perlu diketahui bahwasanya kesehatan mental adalah hal utama. Jadi hubungan erat antara akhlak dan kesehatan mental. Penurunan kualitas kesehatan mental pada anak Gen Z dapat diatasi dengan memperkuat aspek iman dan akhlak. Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, bukan hanya soal ijazah, melainkan alat untuk membentuk kepribadian yang utuh yang mampu menjaga kesehatan jiwa di tengah tekanan era digital ini. Seperti itu. Dan untuk poin yang ke-12 yaitu peran pendidikan dalam bentuk akhlak anak Gen Z. Jadi peran pendidikan dalam membentuk anak akhlak Gen Z di sini di dalam kurikulum pendidikan agama Islam bagi Gen Z bertransformasi menjadi lebih inovatif dan adaptif terhadap teknologi. Nah, fokus utamanya bukan lagi sekedar transfer ilmu, akan tetapi melakukan pembentukan karakter yang membekali mereka untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia khususnya di era globalisasi ini. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.